Kalau kita bicara PSF, kita tidak mungkin tidak membicarakan soal klub terbesar di Jakarta yang pernah saya handle dan juara di Piala Presiden, Piala Liga, dan satu piala di Malaysia. Karena pada saat itu saya sedang membangun sebuah fasilitas olahraga bekerja sama dengan institusi pemerintahan berupa 2 lapangan sepak bola artificial bertaraf internasional bersertifikat FIFA dan 1 lapangan basket 3-on-3 dan fasilitas kafe, office, sama fisioterapi. Kami pertama kali membangun sekitar tahun 2018, 2019 dan kita operasikan di awal-awal pertama kali artificial di Jakarta ada setelah Simpruk tutup. Kami membangun 2 di Jakarta, lalu berlanjut di Bandung, 1 di Siliwangi, dan satunya lagi di Tarantula Soccer Field dekat Bandung Supermall. Lalu kami juga membangun di Cilacap, di tengah kota, itu stadion mini stadion yang berkapasitas 1.000 penonton dengan tribun. Lalu kami juga membangun di Jogja mini football, bukan mini soccer, mini football. Lapangannya 40 kali 60 dan ada tribun sedikit. Yang paling dominan saat ini di samping kami menyediakan fasilitas olahraga, kami juga mengelola beberapa akademi yang sekarang kita tangani secara serius dengan mengumpulkan beberapa coach yang bertindak sebagai guru untuk melatih olahraga sepak bola, khususnya untuk prestasi, untuk fun game, dan untuk diantara keduanya. Saat ini kami memiliki murid didik di Cilacap dan di Jakarta sekitar 150, terdiri dari murid berbayar dan murid tidak berbayar, yaitu murid berprestasi, di mana mereka mendapatkan beasiswa, kemudahan, kemurahan dalam pembiayaan. Di PSF Academy, saat ini kami memiliki sekitar 10-15 tenaga pengajar terdiri dari sertifikat license untuk kepelatihan A, AFC, B, sama C. Ada beberapa tokoh nasional menjadi advisor seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Ilham Romadona, Coach Supri, dan saat ini Direktur Teknik dipegang oleh Coach Ibnu Grahan, di mana Coach Ibnu Grahan ini sudah malang melintang di dunia persepak bolaan sekitar tahun 98. Pernah melatih Persibaya, Bayangkara. Sekarang konsentrasi di PSF Academy untuk memajukan dan menelurkan calon-calon bintang sepak bola di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sampai saat ini kita telah memiliki 7 lapangan sepak bola yang sudah kita kelola dengan baik. Kita berharap dengan adanya fasilitas tersebut, kita dapat mengembangkan akademi-akademi bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Cilacap, bukan hanya di Bandung, tapi bisa di luar Jawa. Dengan harapan bahwa sampai saat ini, di samping akademi yang bersifat reguler, kami juga menyediakan dormitory buat PSF Academy. Fasilitas yang kami miliki, bangunan 2 lantai di atas lahan sekitar 850 meter persegi, bangunan sekitar 1.400, terdiri dari 16 kamar, di mana 8 kamar itu kita dedikasikan untuk siswa. 1 kamar luasnya kurang lebih 4x5, yang terbesar 5x6, bunk bed 2, jadi 1 kamar bisa 4. 1 siswa itu memperoleh locker room, memperoleh bed, tempat belajar, dan yang pasti AC. Di luar fasilitas ruang tidur, kami ada ruang makan 2, ada kitchen 1, di mana
siswa tidak boleh memasak karena kita sudah siapkan juru masak 2 orang untuk menyediakan kebutuhan konsumsi murid-murid kami di pagi, siang, maupun sore. Di luar itu kita juga memiliki ruang kelas yang bisa dipergunakan kapasitas 30 siswa. Lalu kita juga ada ruang pertemuan, ada ruang pertemuan 2. Satu kita dedikasikan buat murid, satu kita dedikasikan buat para tamu. Di luar itu, kita juga memiliki beberapa peralatan modern untuk treadmill, untuk olahraga lainnya. Di samping kita memiliki kolam renang berukuran 4 kali 12,5 meter. Di mana kolam renang tersebut untuk hari-hari tertentu kita dedikasikan buat para murid setelah mengalami kelelahan dalam melakukan latihan maupun pertandingan, yang bersangkutan bisa langsung pergunakan kolam renang. Untuk prestasi, PSF Academy sudah sangat banyak sekali ya, mengikuti kejuaraan kelompok umur 15 atau 16 di Magelang. Kita mendapatkan juara 2, lalu Piala TVRI kita juara 3, lalu Piala Singa Cup di Singapura kita juara 1 untuk kelompok umur 15 atau 16. Banyak sekali prestasi yang sudah kita dapatkan. Sampai saat ini kita juga sedang mengikuti kompetisi Suratin, Piala Suratin U13, 15, dan 17. Alhamdulillah sampai saat ini untuk 15 kita lolos fase juara grup dan kita harapkan mereka masuk di 8 besar. Kita berharap bahwa kompetisi Suratin ini menjadi kawah candar di muka buat semuanya insan bola anak-anak di Indonesia, khususnya Jakarta, dan lebih khusus lagi untuk Batavia. Kita tidak menargetkan terlalu tinggi, tapi kita memberikan jam terbang anak-anak supaya menikmati, merasakan sistem kompetisi berjenjang yang diselenggarakan oleh federasi. Jadi kita berharap kita juga tidak hanya mengikuti turnamen lokal, kita juga sering mengadakan turnamen-turnamen, membuat turnamen-turnamen di lapangan kita di Jakarta. Saat ini pun kita juga sedang mengadakan kerjasama dengan GAN, menyelenggarakan turnamen semi kompetisi karena bukan hanya 1-2 hari, tapi kita lakukan dalam waktu 2 bulan, main di hari Sabtu Minggu, agar adik-adik kita, anak-anak didik kita dapat mengikuti bukan hanya 1 hari pertandingan, tapi sampai 2 bulan. Kita berharap dengan adanya kompetisi, turnamen yang kita buat akan mempertebal, memperkaya talenta-talenta yang sudah ada untuk mempersiapkan sepak bola yang lebih maju ke depannya. Demikian.